Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati kepada seluruh dewan juri dan yang saya banggakan tentunya rekan berpikir kami dari tim pemerintah. Baiklah, di sini saya Muhammad Piki Amanda dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia sebagai pembicara kedua atau pembicara mosi kedua, yaitu di sini saya dari tim oposisi. Adapun mosi perdebatan kita pada pagi kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Nah, saya sangat setuju dengan mosi pada pagi kali ini karena apa? Oke, kita lihat dulu. Perundungan adalah suatu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Biasanya perundungan dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, bullying atau perundungan adalah peristiwa yang cukup sering ditemukan, terlebih di lingkungan sekolah. Tindak perilaku perundungan di sekolah tentunya perlu menjadi perhatian khusus oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi kasus perundungan yang telah terjadi di lingkungan sekolah. Sebenarnya pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak perundungan di sekolah. Salah satunya adalah dengan mengundang UNICEF Indonesia untuk bersama-sama membentuk program Roots. Program Roots adalah sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 silam. Nah, bersama pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak. Nah, saya di sini selaku tim oposisi sangat-sangat setuju dengan mosi pada pagi kali ini bahwasanya sekolah berhak menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Karena apa? Siswa yang melanggar aturan tetap harus dihukum, tetapi dengan hukuman yang diberikan bukan berupa hukuman fisik, beri hukuman yang mendidik dan membuat jerah. Nah, inilah yang tentunya pihak sekolah perlu perhatikan. Jadi bentuk hukuman bukan hanya sebuah hukuman yang berbentuk fisik, tapi bisa juga hukuman yang berbentuk mendidik. Nah, tahun ajaran sekolah baru saja dimulai. Sayangnya, dunia pendidikan tanah air mendadak ramai oleh beredarnya video bullying yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh sekelompok siswi SD dan SMP. Ironisnya, dilakukan oleh sekelompok SD dan SMP di pusat perbelanjaan. Miris melihat anak-anak yang relatif belia itu melakukan kekerasan kepada temannya. Nah, kasus tersebut mereda setelah suatu dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Pusat mengeluarkan 9 siswa SD dan SMP yang terkait aksi perundungan itu dari sekolah. Nah, di sini saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat dengan cara mengeluarkan 9 siswa SD dan SMP tersebut terkait aksi yang mereka lakukan di pusat pembelajaran terhadap temannya. Nah, ini sangat suatu langkah yang tepat yang diambil oleh Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat. Karena apa? Dengan dikeluarkannya siswa dan siswi SMP dan SD tadi, itu akan memberi efek jera yang besar kepada mereka. Karena apa? Melihat umur mereka yang masih kecil, tentunya perlu didikan-didikan yang cukup keras kepada mereka. Supaya apa? Mereka akan paham bahwasanya apa yang mereka lakukan tentunya tidak boleh lagi dilakukan di jenjang pendidikan berikutnya seperti SMA dan perkuliahan. Nah, meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa hukuman yang diberikan itu belum tentu bisa memberikan efek jerah pada pelaku bullying. Ya, memang belum tentu memberikan efek jerah pada pelaku bullying, tetapi sangat-sangat tidak memberikan efek jika pelaku tidak diberikan hukuman sama sekali. Nah, uh, mengeluarkan pelaku bullying dari sekolah merupakan tindakan yang tidak mendidik anak untuk memperbaiki perilaku mereka yang keliru. Nah, memang suatu tindakan dikatakan mendidik atau tidak mendidik tidak bisa didasari dari beberapa aspek saja. Tidak serta-merta ketika kita mengeluarkan siswa tersebut karena kasusnya yang cukup besar, dikatakan yang mengeluarkan tidak berpendidikan atau tidak mendidik. Itu sangat salah. Karena apa? Justru kita ingin mendidik mereka dengan cara yang tidak biasanya mereka terima gitu. Nah, saya juga menyadari bahwasanya mengeluarkan perilaku bullying dari sekolah merupakan tindakan yang tidak mendidik. Saya menyadari tersebut, tetapi
ketika kita mengaca terhadap kasus-kasus yang banyak terjadi, alangkah baiknya kasus yang seperti ini memang harus diberikan hukuman yang setimpal pula dengan apa yang mereka lakukan, supaya untuk mendidik gitu. Bahkan menurut beberapa orang, bahwasanya sanksi tersebut kurang memberikan efek jera bagi pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi yang mampu, sebab bisa jadi mereka merasa tenang-tenang saja dikeluarkan dari sekolah karena menganggap selama masih ada uang pasti akan mendapatkan sekolah lagi. Nah, hal inilah yang perlu kita analisis, bahwasanya adanya efek jera untuk perilaku yang telah kita keluarkan. Kita harus juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut untuk apa? Untuk saling berkoordinasi, bahwasanya siswa ini harus memang diberikan efek jera ketika dia masuk ke sekolah yang baru. Dari sekolah lamanya ini harus ada koordinasi, bahwasanya harus ada pengawasan terhadap siswa tersebut gitu. Nah, uh, saya juga menyadari bahwasanya seharusnya ada tahapan memang berjenjang dari pihak sekolah yang bersangkutan dalam pemberian sanksi kepada anak didiknya yang menjadi pelaku bullying. Yang seharusnya dilakukan, perlunya adanya pelakunya dipanggil, dimintai klarifikasi, dimintai minta maaf, dimintai pertanggungjawaban. Itu untuk mengajarkan kepada anak-anak didik untuk meminta maaf jika berbuat kesalahan. Orang hukum saja ada proses pengadilan, masa sekolah tidak ada proses? Nah, tentunya hal ini yang perlu kita memang setujui bersama untuk adanya kebijakan-kebijakan hukum yang diambil oleh sekolah terkait. Nah, untuk saya pribadi memang tidak setuju dengan tindakan hukuman fisik yang dilakukan guru terhadap siswa. Hukuman terhadap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah tetap harus dihukum. Ingat, tetap harus dihukum dan memang harus dilakukan. Bentuk hukuman yang diberikan berupa mungkin hukuman non fisik. Hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik dan membuat jerah kepada mereka. Nah, tadi salah satunya adalah hukuman yang paling tinggi di sekolah adalah mengeluarkan mereka. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal fisik, tapi dengan cara kita mengeluarkan mereka dari sekolah itu tentunya bisa menjadi titik jerah terhadap mereka. Nah, jadi di sini saya selaku tim oposisi sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan pada pagi kali ini, yaitu saya menyetujui bahwasanya sekolah harus memang seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Nah, saya dari tim oposisi Muhammad Fikri Amanda pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.